안녕하세요. 저는 Rizal입니다. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan materi kami mengenai anggaran IMSI. Nah, kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Rizaldi. Nah, untuk teman-teman saya ada 4 orang, Ezra, Maria Desi, Nadia, dan Maria Santi. Saya akan menjelaskan beberapa materi kami mengenai IMSI. Nah, yang pertama adalah penjelasan IMSI. HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, merupakan organisasi profesi psikologi di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi, disingkat ISPSI, sejalan dengan perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui kongres luar biasa pada tahun 1998 di Jakarta, organisasi ini mengubah nama menjadi Himpunan Psikologi Indonesia, disingkat IMSI, sebagai organisasi profesi. IMSI merupakan wadah berhimpunnya profesi psikologi, yaitu sarjana psikologi, magister psikologi, dokter psikologi, dan psikolog. Nah, ada mengenai penjelasan kode etik psikologi. Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang berisi nilai-nilai menjadi pegangan teguh bagi seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera atau disebut well-being. Dan pada tanggal 22 Oktober tahun 2000 di Bandung, IMSI membuat kode etik psikologi di Indonesia. Kami mengambil narasumber dari dosen Unpri. Beliau adalah mantan dosen psikologi di Universitas Potensi Utama. Nah, beliau bernama Nurfika Sari, MPsi Psikolog. Kalian bisa mensimak video ini dengan sebetul-betulnya, dan ini videonya. Here we go. Selamat siang, Ibu. Nah, kami dari mahasiswa Potensi Utama, dari jurusan psikologi juga. Kami ingin mewawancarai Ibu mengenai anggaran IMSI. Nah, kira-kira Ibu mau nggak diwawancara sebentar aja? Lebih pastinya kurang begitu ingat ya. Cuma sih pastinya di tahun 2000-an awal. Dan itu kan 2000-an awal di Indonesia. Ya, selalu ya, karena ini kan di Indonesia ya. Boleh seperti itu. Oh my gosh! Bersamaan nggak sih Bu adanya HIMSI di Indonesia, terus langsung ada HIMSI di Sumatera gitu, atau punya proses dulu di Indonesia dulu baru ada di Sumatera gitu? Kalau sepengetahuan itu sih dia pusat dulu ya. Jadi ada di pusat dulu, kemudian baru mulai sebenarnya sih kalau untuk detailnya juga kurang tahu sih ya. Cuma sepengetahuan dulu sih pastinya sebagai wadah untuk menampung aspirasi gitu ya, dari psikolog ataupun ilmuwan psikologi yang ada di Indonesia. Strategi saat ini yang pasti sih membantu para anggotanya untuk lebih berkembang gitu ya. Mungkin juga dengan membentuk beberapa asosiasi, sehingga nanti dengan asosiasi ini bisa mewadahi tadi ya, peminatan yang ada untuk psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Karena selama ini kan mungkin belum begitu banyak asosiasi, sementara kita butuh bidang-bidang psikologi yang inovatif. Saat ini ada berapa asosiasi yang bidang psikologi? Yang Ibu tahu itu misalnya asosiasi psikologi pendidikan, misalnya APSI, kemudian ada lagi asosiasi pengembangan psikologi klinis, asosiasi psikolog sekolah, ya. Terus ada APSIFOR juga, forensik, ya. Ada APIO untuk psikologi industri dan organisasi. Itu sih. Jadi pastinya ada ketua umum gitu ya. Sekarang ini oleh Pak Adi ya. Kemudian juga masih ada sekretaris jenderal, komisaris agensi ya. Ya kesekretariatan gitu. Terus juga mungkin kalau di wilayah tuh ada ketua wilayahnya juga ya.
ya bisa banget juga boleh. Karena kita kembali punya harapan. Karena kan kalau ke depannya tuh pastinya kita belum tahu ya, cuman ya kita hanya bisa berharap ke depannya ada bisa lebih bisa memajukan keilmuan psikologi yang ada di Indonesia, supaya juga bisa memberikan manfaat yang baik kepada psikolog ataupun ilmuwan psikologi ya. Semoga ilmu psikologi juga semakin sejak misi berdiri itu sebenarnya sudah ada kode etik ya untuk mengatur pendidikan dan lain psikologi. Sini punya, ini juga kan apa namanya alasan dibuatnya kode etik itu sendiri kan sebenarnya untuk mengatur ya, mengatur bagaimana misalnya berjalannya pendidikan psikologi baik untuk psikolog ataupun untuk psikologi, kemudian juga mengatur bagaimana sistem pelayanan psikologi ya, terutama oleh psikolog itu biasanya punya kode etik yang cukup ketat ya, ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan psikologi. Ini maksudnya penting. Kalau harapan ibu ke kode etik ini apakah harapan ibu akan kode etik itu sebaiknya ditambahin atau gimana gitu? Jadi sebenarnya seiring perkembangan zaman, ibu rasa sebaiknya kode etik itu juga senantiasa diperbaharui ya, gitu ya. Karena kayak sekarang kan banyak banget layanan psikologi digital misalnya gitu ya. Yang mana itu kalau ibu lihat sejauh ini ya di kode etik belum begitu gamblang mengatur mengenai misalnya bagaimana layanan berbasis digital atau online gitu ya. Tapi ya itu nggak bisa dipungkiri karena mungkin kebutuhan masyarakat sekarang juga memang mengarahnya ke online atau ke digital gitu ya. Cuma di sini kita belum punya kekuatan etik yang yang pas dan yang bisa menghandle gitu. Sehingga kan khawatirnya nanti takutnya ada penyalahgunaan di lapangan ya, atau ada hal-hal yang tidak tercakupi oleh kode etik yang akhirnya bisa jadi malpraktek ataupun bisa jadi hal-hal yang tidak positif, bahkan mungkin merugikan gitu, baik untuk si psikolognya ataupun untuk klien. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't touch.